kawan pajak, selamat datang di podcast KTP Pratama Serpong, Bincang Pajak Santai. Halo, selamat siang kawan Halo, pajak. selamat siang kawan pajak. Apa kabar ini? Kita lama ya nggak Nah, menyapa betul. kawan pajak Serpong. Iya. Semoga kawan pajak dalam kondisi yang sehat selalu. Ya, semoga tetap semangat walaupun di siang hari. Mungkin lagi pada break sejenak dari pekerjaan ya, makan Iya, sambil siang. makan siang. Kita mau ngapain nih, Kak Eca? Oh ya, siang ini kita ingin sharing informasi yang lagi hot-hotnya nih ya, terkait pajak, yaitu update aplikasi e-faktur 4.0 ya, 4.0. Oh iya, perkenalan dulu, saya Agnes dan rekan saya Saya Eca, kami dari tim penyuluh KPP Pratama Serpong. Nah, jadi kita akan berbicara santai aja kali ya mengenai e-faktur 4.0. Sebenarnya e-faktur itu apa? E-faktur itu kan untuk membuat yang namanya faktur pajak ya. Betul. Jadi untuk kawan pajak mungkin bekerja di perusahaan dan di bagian pajaknya nih pasti ngerti nih. Oh iya, ada update e-faktur 4.0. Biasanya familiar sih ya, yang bagian finance atau yang bagian legal biasanya dari perusahaan. Terus kayak, wah belum tahu nih ternyata ada info terbaru tentang e-faktur. Ya, jadi sekarang udah ada updatean terbaru yang namanya update e-faktur 4.0. Nah, itu kapan sih Kak update-nya? Nah, jadi sebenarnya nih kawan pajak, update ini installernya itu sebenarnya sudah tersedia di website Enova itu per 12 Juli gitu, per 12 Juli itu udah minggu lalu ya. Tapi baru bisa diinstal dan digunakan per tanggal 20 Juli. Gitu. Itu downloadnya itu di kalau websitenya di efaktur.pajak.go.id, nanti di bawah itu ada di bagian kolom bawah ya, ada tulisan untuk download aplikasinya seperti itu. Betul gitu. Nah, kenapa sih ada update e-fakturnya? e-faktur Kenapa, Kak? 4.0? Nah, jadi kalau kawan pajak udah tahu ya, kita kan sudah di bulan Juli ini sudah memasuki masa implementasi atau penggunaan NPWP 16 digit. Nah, kan kalau untuk orang pribadi menggunakan NIK ya. Kemarin kan udah banyak tuh informasi untuk pemadanan NIK, udah belum gitu kan. Nah, ini untuk wajib pajak badan dari 15 digit berubah ke 16 digit. Nah, itu kan harus diakomodir oleh aplikasi-aplikasi yang digunakan gitu. Nah, yang 3.2 aplikasi e-faktur yang lama itu belum mengakomodir penggunaan NPWP 16 digit nih. Jadi untuk yang diinput di aplikasi yang lama itu kita menggunakan NPWP 15 digit. Sekarang sedang di aplikasi yang baru sudah terakomodir tuh. Betul. Menggunakan NPWP yang 16 digit. 16 digit. Seperti itu. Jadi di faktur yang sekarang nih itu yang tertera adalah udah yang NPWP 16 digit. 16 digit, betul seperti itu. Nah, karena sudah ada updatean yang terbaru untuk aplikasi yang lama yaitu e-faktur 3.2 itu sudah tidak bisa digunakan ya karena per tanggal 20 Juli gitu sudah aktif. Jadi kalaupun ada kawan pajak nih yang coba-coba login ke aplikasi yang 3.2 itu nanti akan muncul notif error ya untuk iya, update. Betul gitu. Jadi kalau yang belum tahu nih informasi ini terus tiba-tiba mau bikin faktur pakai aplikasi lama, tiba-tiba login terus kayak kok nggak bisa, panik. Nah, jangan panik, itu tandanya kamu harus segera update e-faktur ke 4.0. Untuk cara update e-fakturnya tuh gimana Kak Eca? Perlu nggak ke kantor pajak atau sebenarnya sendiri juga sebenarnya bisa tuh update e-faktur? Ya. Jadi sebenarnya buat kawan pajak yang sudah familiar untuk menggunakan aplikasi e-faktur, mau mengupdate sendiri itu boleh banget gitu, karena memang dari awal DJP ini menyiapkan kenapa sih installernya sudah muncul duluan per tanggal 12 Juli tapi baru bisa dipakai 20 Juli. Itu sebenarnya memberikan waktu bagi teman-teman kawan pajak untuk mendownload dulu supaya servernya tuh nggak berat gitu loh di awal. Nah, begitu sudah tanggal 20 lewat mau diinstal dipakai bisa langsung tuh gitu. Nah, tapi kalau memang bagi teman-teman yang memang nggak familiar mau datang langsung ke sini karena takut salah mungkin atau sudah coba tapi error, boleh juga datang ke KPP gitu, karena sebenarnya step-stepnya cukup simpel sih dengan mengakses website
Enova atau efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Ya. Di situ nanti akan tersedia file aplikasi e-faktur sesuai dengan tipe komputernya ya, Betul. tipe program. Tipe programnya, operational system ya. Nah, jadi OS-nya. ada yang Windows 64 bit, Windows 32 bit, Mac dan Linux ya. Iya, kalau nggak betul. salah. Jadi silakan dicek device yang dipakainya, ada juga aplikasi sebelumnya yang digunakan 3.2 itu versi yang apa, silakan kawan pajak download installer sesuai dengan device dan juga aplikasi 3.2 sebelumnya yang digunakan kayak gitu. Jadi misal nih kawan pajak untuk PC-nya menggunakan Windows yang 64 bit. Jadi nanti ada satu file RAR itu Windows 64 bit di-download lalu diekstrak menjadi satu folder aplikasi, menjadi satu folder khusus ya. Nanti foldernya namanya sesuai dengan nama filenya sih ya, e-faktur Windows 64 bit. Nah kan udah jadi satu folder tuh. Kita tinggal ngapain lagi Kak Ica selanjutnya? Nah, ini step yang paling penting adalah pastikan teman-teman itu membackup dulu ya aplikasi 3.2-nya karena kita nggak tahu terjadi error di tengah-tengah install atau gimana. Teman-teman sudah punya backupnya. Dan satu lagi, jangan pernah ditimpa aplikasi baru ditimpa dengan aplikasi lama. Ya. Jadi kalau bisa penyimpanannya di tempat yang berbeda dulu. Jadi aplikasi lama misalnya di D di folder apa, lalu aplikasi yang 40-nya di D tapi di folder yang berbeda. Gitu. Jadi setelah satu folder e-faktur 40-nya itu diekstrak dan disimpan di folder khusus, baru kita melakukan yang namanya copy yang namanya copy folder DB gitu. Nah, setelah di copy nanti teman-teman tinggal menyalin atau mempaste folder DB itu di folder aplikasi e-faktur yang baru yang 4.0 seperti Jadi itu. pastikan memang folder DB yang di copy adalah folder DB dari aplikasi lama yang memang digunakan terakhir gitu ya, supaya nanti datanya ke bawah semua tuh gitu. Betul, seperti itu. Jadi folder DB-nya, jadi kalau di aplikasi lama itu kan di satu folder itu ada folder backup, ada folder DB. Nah, kawan pajak cukup mengcopy folder DB, dipaste ke folder aplikasi faktur yang baru ya. Betul. Kalau udah tinggal jalankan e-tax invoice-nya gitu. Jadi dijalankan kayak biasa, kawan pajak login. Lalu setelah itu langkah yang krusial juga adalah kita ke menu manajemen upload, profil PKP. Gitu. Nah, ini adalah tahap untuk sinkronisasi datanya ya. Betul. Yang sebelumnya hanya muncul 15 digit. Jadi muncul 16 digit begitu. Jadi nanti klik sinkron, jadi ke manajemen upload, profil, PKP, lalu klik sinkron, nanti dia akan muter, terus nanti akan muncul muncul dialog box isinya captcha dan masukkan password Innova. Betul. Ya. Proses ini jujur memang sering ada errornya. Dicoba aja secara berkala, secara terus menerus. Jadi misalnya kalau ada error apa gitu, diokein aja. Itu ya pantang menyerah. Ulang lagi. Ntar kalau udah dia akan ada tulisan sinkronisasi berhasil. Silakan klik simpan dan nanti aplikasinya akan ketutup otomatis tuh. Nanti akan diminta login lagi. Kita akan login lagi. Udah dijalankan seperti biasa. Betul. Seperti itu. Ya. Itu untuk langkah update aplikasi e-faktur ke 4.0. Betul. Ada satu poin penting lagi yang update per kemarin. Nah, ini ada lagi, jadi udah ada update 4.0 yang baru, ditambah lagi patch yang terbaru gitu. Karena memang kemarin ternyata kondisi di lapangan ada beberapa error yang muncul sehingga dari tim pengembang aplikasi DJP itu menambahkan patch baru yang baru di launchingnya kemarin sore banget nih, namanya patch update e-faktur 4.0. Nah itu untuk filenya tersedia di link yang sama ya, di efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Di situ nanti tinggal download ya. Kalau sebenarnya untuk update patch-nya juga gampang sih ya kayak ya. Iya. Jadi kan kita download, kita ekstrak dulu ya. Ekstrak dulu. Nanti file patch-nya itu bentuknya e-tax invoice main namanya.
Nah itu nanti e-tax invoice main-nya tinggal di copy langsung dipaste ke folder aplikasi e-faktur 4.0-nya. Gitu. Jadi menimpa e-tax file e-tax invoice main yang lama ditimpa sama patch yang baru. Kemudian di running seperti biasa. Nah ini fungsinya apa patch yang terbaru ini? Jadi dia mengakomodir error yang sebelumnya itu pada saat mau cetak faktur PDF itu nggak bisa di-sort banyak harus satu-satu. Nah dengan adanya patch yang baru ini maka kawan pajak nanti bisa langsung cetak PDF sekaligus dalam satu klik bisa sekaligus banyak begitu. Ini terutama buat teman-teman kawan pajak yang memang usahanya udah berkembang, fakturnya banyak setiap hari gitu. Ini memudahkan. Ya, gitu. Jadi tetap ya langkah pertama itu kita update aplikasinya dulu dengan mendownload file aplikasinya di efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Setelah berhasil update dengan mengcopy DB lama ke aplikasi yang baru, kita login dulu ya, aja. Habis login kita sinkronisasi data dulu. Pokoknya udah beres tuh update e-fakturnya, baru kita update patch. Jangan cuma update patch-nya doang. Iya benar, itu step-stepnya harus berurutan ya kawan pajak ya gitu. Dan juga pastikan ketika kawan pajak running aplikasi yang baru 4.0 itu dicek lagi tuh fakturnya, jumlah fakturnya karena kemarin beberapa ada sih karena yang mungkin instalasinya tidak sempurna. Jadi misalnya di aplikasi 3.2 ada 500 faktur, pas dibuka di 4.0 ternyata cuma ada 100 faktur gitu, jadi nggak pindah semua. Itu bisa aja seperti itu terjadi error-error pada saat proses instalasi. Kalau yang terjadi adalah hal itu, silakan teman-teman diulang aja lagi stepnya. Diulang lagi prosesnya jadi diulang mengcopy lagi. DB yang itu ya, DB yang dari aplikasi DB yang lama di-copy ke aplikasi yang kosong tapi kosong. ya. Jadi bisa di-copy ulang tuh aplikasi kosongannya. Jadi folder sendiri gitu, folder yang lain. Itu sih. Gitu. Terus saat ini memang masih sering terkendala error ya. Banyak error-error yang ditemui. Contohnya itu error e-tax service 1005 itu. Ayo, ini teman-teman yang udah coba pasti beberapa mungkin ada yang udah merasakan kemarin e-tax service 1005 tulisannya itu adalah notifikasinya data tidak ditemukan. Biasanya error ini muncul kalau teman-teman ternyata sudah coba-coba sebelum 20 Juli. Iya, jadi dia nginstalnya sebelum tanggal. Iya, ini kayak terlalu bersemangat kan pengen mengupdate, tapi sebelum 20 Juli makanya ada error muncul yang 1005 tadi ujungnya gitu. Kalau itu yang terjadi, teman-teman sekarang sudah boleh coba untuk install lagi ya, karena sekarang udah melewati tanggal 20, insya Allah udah bisa gitu. Dan untuk copy DB-nya sekali lagi ya kita ingetin, DB-nya itu harus dari aplikasi yang lama yang memang dipakai terakhir gitu ya. Gitu. Jadi dicoba diinstal ulang lagi aja. Terus error yang selanjutnya itu adalah error e-tax API 00031 data tidak sesuai. Itu biasanya karena update yang NPWP 16 digit ini ya. Jadi namanya itu bisa tidak sesuai dengan data di DJP. Jadi untuk kawan pajak nih ketika mau merekam lawan transaksi ada baiknya untuk meminta dokumen surat keterangan terdaftar atau surat keterangan PKP, surat pengukuhan PKP untuk memastikan tuh nama yang tertera di dokumen tersebut itu adalah sama persis dengan yang nanti akan diinput oleh kawan pajak di aplikasinya untuk menghindari error itu. Betul. Karena itu krusial loh Kak Mas. Jadi beda satu karakter, misalnya kayak PT titik gitu sama PT spasi itu tuh udah beda gitu. Dan itu bisa menimbulkan error karena tidak match datanya ketika sistem membaca. Betul. Satu lagi nih, buat teman-teman yang kemarin udah sempat nyoba install dan gagal, jangan pernah sekali-sekali reset klien ya. Iya, reset klien pajak ya. Karena reset klien itu adalah dampaknya cukup apa ya? Cukup panjang karena gitu. namanya reset berarti kan kita melakukan pengaturan ulang. Itu nanti DB-nya atau data-data yang sudah direkam sebelumnya itu akan hilang bersih gitu. Jadi kayak kalau habis ada lebaran suci bersihkan dari nol. Iya. Jadi kosong semuanya. Jadi kalau bisa jangan deh, maksudnya kalau error jangan pernah reset klien dulu sampai memang sudah mentok dicoba kemana-mana nggak bisa gitu ya teman-teman. Coba masih sering error ya saat ini sih karena kendala servernya memang yang akses sangat banyak.
trafficnya cukup tinggi, jadi ada kemungkinan lemot atau error atau muncul notifikasi yang seharusnya ya nggak muncul gitu ya. Kalau pakai Windows 7 masih bisa nggak Kak? Kita tidak menyarankan ya menggunakan Windows 7. Kalau bisa Windows 10 ke atas ya. Setelah update alamat e-faktur, alamat jadi tidak lengkap atau tidak sesuai dengan sistem. Jadi lawan transaksi tidak bisa mengkreditkan. Bagaimana solusinya? Alamat yang tidak lengkap tuh alamatnya siapa? Iya. Si pengguna aplikasi atau lawan transaksi. Kalau lawan transaksi itu tadi ya udah kita bahas, itu datanya harus sesuai sama persis dengan SKT ya, surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP. Iya, jadi dipastikan datanya itu sesuai dengan data yang di SKT atau SPPKP-nya. Kalau misalnya kendala kayak gini mau nggak mau mungkin bisa, kalau untuk merubah alamat itu bisa menggunakan faktur pengganti ya. Kalau mau mengubah NPWP baru kita batal faktur. Jadi coba lakukan faktur pengganti dulu. Atau itu pastikan udah sinkron. Oh iya, sinkronisasi tadi di menu manajemen upload, profil PKP. Sinkronisasi itu pastikan pada saat sinkronisasi datanya itu sudah muncul semua. Gitu. Yang bagian bisa diedit silakan diedit gitu. Jadi itu dulu sinkronisasi, lalu kalau misalnya masih tidak bisa juga ya coba faktur pengganti. Cara mengubah alamat dengan faktur pengganti adalah setelah klik faktur pengganti, NPWP-nya coba dinolkan dulu 00000 semua. Baru itu klik enter. Nanti untuk data alamatnya itu baru bisa diedit. Jadi coba diedit datanya. Kalau data alamat sudah diedit, balik lagi ke NPWP, masukkan NPWP yang sebenarnya. Baru nanti bisa klik simpan. Seperti itu. Kalau bukan pengguna baru harusnya tidak muncul layar registrasi, langsung login ya. Tapi langsung login, masukkan user dan password. Kalau registrasi itu berarti ada salah step pada saat instalasi. Boleh dicoba lagi dari awal ya. Jadi pastikan yang di copy itu adalah folder DB yang benar. Kalau folder DB-nya benar di copy, dia ketika login itu tinggal masukkan user sama password, nggak perlu registrasi awal. Gitu. Jadi habis diekstrak aplikasi yang e-faktur 4.0 itu jangan dulu di running e-tax invoice-nya, tapi copy dulu DB-nya. DB yang lama dari folder 3.2 ke folder 4.0. Baru setelah itu jalankan aplikasi e-tax invoice karena dia akan membaca DB yang sebelumnya. Kalau di running duluan dia akan create DB baru seolah-olah datanya itu adalah pengguna baru. Jadi datanya kosong, minta registrasi gitu. Jadi sekali lagi nih untuk update-nya itu adalah pertama kita ekstrak file e-faktur 4.0-nya menjadi satu folder, lalu kita copy DB-nya dulu. Betul. Dari aplikasi lama baru kita jalankan seperti itu. Update page buat apa? Update patch yang terbaru yang kemarin sore itu untuk mengakomodir cetak faktur PDF sekaligus banyak gitu. Jadi buat yang transaksinya banyak perharinya itu butuh patch update itu. Untuk patch update-nya bisa di-download di efaktur.pajak.go.id/aplikasi. Data tidak ditemukan tuh ada beberapa kode error Kak. Kode errornya yang mana nih? Yang 1005 atau yang 031? Kalau yang 1005 kemungkinan kemarin itu belum dicoba-coba diinstal sebelum tanggal 20. Jadi tidak bisa membaca database lama. Coba diulang lagi aja instalasinya ya. E-faktur yang baru ini disarankan diekstrak di external disk ya Kak. Kalau laptopnya nggak muat memori. Kalau lebih baik tuh diinstal di PC atau di laptop langsung aja nggak sih Kak? Kalau kendalanya laptopnya nggak muat ya memorinya. Kalau nggak muat memorinya, sebenarnya plus minus ya. Eksternal hard disk sebenarnya nggak masalah. Tapi kan namanya eksternal hard disk itu kan colok cabut gitu ya. Jadi sebenarnya memang masih ada resiko untuk tiba-tiba nggak kebaca lah eksternal hard disknya gitu atau gimana. Cuma takut DB-nya bisa korup. Ya DB-nya korup juga bisa. Jadi gitu. saran kami memang kayak lebih baik itu di satu PC aja, satu PC atau di satu laptop gitu. Terus nggak pindah-pindah gitu karena pengalaman di helpdesk itu kalau ada yang mau update aplikasi e-faktur 4.0 dari dia nggak bawa PC atau nggak bawa laptopnya nih, jadi dia copy ke hard disk. Di hard disknya itu
DB-nya, folder DB dari aplikasi lamanya itu korup, jadi nggak bisa kita install aplikasi e-faktur. Ada risiko seperti itu memang gitu. Jadi kita kurang menyarankan. Tapi kalau memang sikonnya Ya, mau nggak begitu mau ya. adanya ya Kak, kalau laptopnya memang ternyata udah nggak muat memorinya, untuk sementara mungkin boleh ya, tapi kita nggak sarankan itu digunakan dalam durasi lama. Iya. Takutnya database-nya korup. Iya betul. Oke. Tadi cara Mendownload faktur pajak lebih dari satu. Oh tadi pakai patch, update Iya. patch. Jadi intinya kalau nggak update page ya sementara ini bisa, tapi paling cuma Satu-satu, satu-satu waktu. iya. Kalau mau banyak update page-nya dulu, baru nanti login kayak biasa ke aplikasi. Nanti tinggal di sort, misalnya mau ada berapa 5 faktur yang ini tinggal di sort set baru print PDF. Ya, cetak PDF. cetak PDF gitu bisa. Oke, patch. Nanti jangan salah ya di aplikasi Enova-nya yang efaktur.pajak.go.id/aplikasi itu ada dua nanti, ada yang installer 4.0, ada sama yang yang patch patch. update 4.0. Jadi kalau installer itu ada di paling atas ya, di nomor 1 itu kita untuk menginstal si aplikasi utama e-faktur Iya. 4.0-nya. Terus Setelah yang di itu, bagian bawah patch update-nya gitu. itu sebagai tambahan aja sih, karena karena untuk mengakomodir error yang cetak faktur PDF. Betul. Gitu. Kalau laptop harus Memori berapa? Kalau untuk e-faktur minimal RAM-nya 4 GB minimal gitu. Lebih dari itu bagus. Iya. Dan juga kalau bisa di laptopnya drive-nya di split ya. Jadi nggak numpuk di C aja. Tapi jadi ada C, ada drive C, ada drive D gitu. Karena kalau drive C itu kan berkaitan langsung sama program sistem bawaan laptop. Jadi kalau laptopnya error, satu drive C akan hilang gitu. Sementara kalau di split di beberapa drive gitu, insya Allah datanya, kalau ada error tuh insya Allah datanya masih ada. Gitu. Supaya lebih enak pakainya juga ya. Iya sih, betul Karena juga. kan aplikasi namanya kayak kalau loading males juga. Nah, Apa tuh? Jadi download installer dulu baru patch. Iya, Ya, betul. Jadi langkahnya download installer, terus diinstal dulu ya, baru setelah udah siap digunakan tuh si aplikasi 42 baru kita update page-nya. Gitu. Banyak errornya sih memang, cuma ya sudah kita jalani saja fase ini ya. Biasa itu untuk aplikasi baru karena memang pengembangannya butuh waktu ya untuk penyesuaiannya. Jadi pasti kedepannya akan ada perbaikan-perbaikan nih Kak Agnes. Iya, Saya yakin masih akan ada patch-patch berikutnya Patch-patch kalau memang berikutnya. ternyata banyak error-error yang tidak terakomodir di 4.0 gitu. Dan kalau misalnya kawan pajak memang benar mengcopy DB dari aplikasi lama ke aplikasi baru, itu semua data itu pasti akan keikut. Jadi pajak masukan, pajak keluaran itu pasti akan muncul di aplikasi faktur 4.0-nya gitu. Lancar-lancar ya semuanya, instalasi faktur 4.0-nya lancar, bisa dipakai, nggak ada kendala, amin. Dan nanti lapornya bisa tepat waktu ya untuk pelaporan SPT PPN-nya. Oke. Selamat siang kawan pajak, sampai Oke, sampai jumpa lagi.